nanti kita udah bikin kayak gini. Jadi saya kalian semua udah pernah bikin kayak gini, baru nanti kita pindahin. Nah di bagian sini nih hati-hati. Kalau kalian nggak marahin dengan baik, bakal ada yang lewat bagian-bagian pentingnya. Karena ini bagian-bagian yang agak sensitif kalau kelewat. Bakal bikin aplikasi pasti error. Oke, dari sini kita mulai pisahin dulu home screen. Kita copy aja, jangan kita cut dulu. Nah, di sini di home screen, oke. Di sini saya pakai flow, tapi kalian kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Ini kalau flow ini buat mendefinisikan tipe data. Cuma di sini kita nggak usah pakai dulu ya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Oke, kita mulai impor-imporin dulu deh. Import React from ya. Kita taruh homepage. Untuk stylenya kita belum buat sebenarnya, tapi kita nggak apa-apa, kita fokus di sini dulu. Kalau udah nanti kita ekspor default homepage. Oke, ya. Terus jangan, kalau udah nih di kopas aja tadi ya, jadi nggak usah diketik ulang daripada lama-lama. Kita cari cepat aja, kopas dari home dari app.js yang buat home screen nih. Nah, home screen-nya kita kopas di home script komponen. Tapi jangan lupa diimpor dulu React-nya sebelum kita kopas. Kita impor React, baru kita kopas ini. Biar nggak error. Ini juga jangan lupa kalau ini nggak auto muncul, nggak auto impor, kalian harus masukin satu-satu. Oke, kayak gitu aja ya di kopas ya. Kalau udah saya mau lanjut nih ke stylenya. Stylenya kita ambil dari yang paling juga caranya di kopas. Ini apa style? Di sini kita perlu impor, tapi kita langsung di auto impor. Kalau kita kopas, setahu saya bisa kalau pakai VS Code langsung auto impor. Tapi kalau enggak ya diimpor aja ya. Kalau enggak auto impor. Kalau udah diekspor. Beda ya ekspor antara style dengan ekspor screen. Style di sini kenapa saya pakainya Kurawal? Kalau tadi di home-nya nggak pakai Kurawal, yang di sini nggak pakai Kurawal, langsung default. Karena di sini dia biar pemanggilannya karena yang diekspor cuma punya home aja. Nggak ada kemungkinan buat selain home ini bakal diekspor. Makanya dia menggunakan export default. Sedangkan kalau style, di sini kita bisa ada kemungkinan membuat style lain untuk sebuah komponen baru. Misal kita membuat style khusus buat tema header bar di aplikasi, biar header barnya bisa transparan atau semacamnya. Jadi kita ekspornya pakai cara dengan pakai Kurawal. Impornya nanti pakainya Kurawal. Ini kayak gini. Sedangkan kalau yang kayak gini dia impornya kayak gini nanti jatuhnya nih kalau yang default dia impor jadi normal. Seperti itu lebih stylenya. Kita import dulu stylenya biar nggak merah. Style from home screen.style. Oh iya, untuk impor antar screen, kalian kalau sesama JavaScript, ini JavaScript semua sebenarnya ya, .js. Gak usah pakai .js lagi di sini ya. Gak usah kayak gini. Karena ini terlalu ngebuang-buang. Jadi kayak gini udah cukup kalau sesama filenya sama. Kalau emang semuanya JavaScript, dia bakal ya langsung baca, oh ini JavaScript. Tapi kalau kalian bikinnya bukan JavaScript atau kalian bikin coba misalkan PHP, kalian import, nggak bakal pernah kebaca kalau pakai cara kayak gini. Tapi jangan bikin PHP di Project React Native ya, karena percuma. Nggak bakal jalan PHP-nya di Project React Native. Karena React Native ini engine-nya adalah JavaScript. Jadi kalau kalian berusaha buat masukin selain JavaScript ya nggak kebaca. Oke, kalau udah kita ke detail. Di detail komponen sama kayak tadi caranya. Buat di app,
Kita kopas di bagian detailnya aja. Detail text. Lalu kita pindahin ke sini. Tapi jangan lupa sebelum dipindah kita pakai import dulu. Terus saya pakai flow. Kalau kalian bebas nggak diikutin bagian flow ini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Import flow. Oke. Kopas. Setelah di sini. Oke. Kalau di ekspor juga jangan lupa ekspor. Oke. Sama kayak tadi juga. Stylenya kita kopas lagi. Kita ambil dari sini aja biar cepat. Kopas. Taruh di. Kalau udah langsung dipanggil lagi gitu. Sama caranya juga. Import. Style. From detail screen.style. Oke, kayak gini. Kalau udah, kita mulai bahas sedikit tentang navigasi lagi. Karena di sini mau kena navigasi banget, kita ngerapin navigasi dulu sebelum lanjut ke materi berikutnya. Ya, pasti kalian semua udah dulu ya, ini udah ikutin dulu ya, jangan langsung loncat ya, ikutin stepnya itu. Di kopas aja bagian sini yang dari app, tapi jangan lupa nanti di sini diimport dulu. Langsung paste. Kalau auto import dia pasti muncul, kalau enggak berarti kalian tulis satu-satu kayak gini. Oke, kalau udah kita lanjut ke app. Kita ngerapin yang di app. Karena di sini dua ini udah nggak kepake, home page sama detail page kita udah nggak pakai lagi karena udah kita buat tadi kepisah. Kita hapus langsung aja. Kurang lebih seperti ini. Kita hapus yang nggak pakai. Oke, kalau udah kita di sini kenapa jadi merah? Karena dari status kita belum import lagi. Bisa kita langsung import, tapi di sini saya mau pakai cara yang lebih rapi. Kalian aja daripada nanti dua kali kerja. Kita langsung bahas tentang rows. Di rows ini kita bikin file baru. File JavaScript. Namanya boleh kecil, boleh gede, tapi saya nyaranin ikutin aja ya. Oh, index saja kalau saya. Index. I-nya kecil ya. Kalau index itu index.js. Isinya apa? Kita panggil dari bikin jadi pemanggilan. Dia nama script. Const rows. Isinya apa aja kita tadi bedakan. Oke, pasang lokasi. Terus tadi kita tahu jangan lupa diekspor. Kita di sini pakainya ekspor komponen biasa aja, nggak usah pakai default. Rows. Oke, kayak gini aja indeksnya isinya. Dia ada rows, home, detail. Cara pemanggilannya gimana? Yang pertama kita kan emang harus ekspor, tapi udah kita ekspor. Berikutnya kita masuk balik lagi ke app.js. Jangan dulu, ada yang lupa satu. Kita bikin juga file baru di sini. Kita bikin di screen aja. Oh enggak, kita benar di rows, jangan di screen. Kita bikin di rows nama file JavaScript ya. Screen config.js.
Nah, guna screen config ini apa? Gunanya buat melempar antara data dari yang komponen ke screen, biar bisa dipanggil dari mana aja. Caranya gimana? Tinggal kita impor dulu pertama. Impor data si kedua screen yang tadi kita udah buat. Misal homepage. Impor lagi detail page. Kalau udah baru kita ekspor. Pakainya biasa homepage detail page. Bikin inline aja. Oke, kayak gini aja buat screen config. Gunanya buat indexing antara screen-screen yang udah ada biar bisa dipanggil dari mana aja. Pemanggilan jadi lebih enak dibandingkan satu-satu. Baru udah kita di app.js kita panggil dan yang dua tadi kita buat screen config sama routes index hapus karena kita impornya import. Kita tadi mau bikin homepage biar lebih enak kelihatan. So, satu routes screen config. Karena di sini kita pakainya cuma dua, home page dan detail page. Terus sambil itu kita panggil juga si routes yang ada di index routes home routes. Kayak kurang lebih kayak gini. Ini antara yang sama kayak tadi. Oke. Kalau udah tinggal kita daftarin ke daftarinnya kayak tadi aja. Nggak usah diubah. Di sini dirubah. Ini nggak usah dirubah. Homepage benar dan detail. Sini yang harus kita rubah. Sini kita rubah jadi panggil perawal. Panggil home routes home. Sama di sini juga diganti gitu. Routes detail. Oke. Kayak gini aja. Udah rapi. Udah kepisah. Ini routesnya nggak ke kita tunggu biar loading dulu dia dulu index. Oh ya karena kita impornya harusnya sama kayak gini. Oke, kita panggilnya hasil aja. Oke. Ya, coba baca. Ya, baca. Kalau udah, ya udah kita nggak pakai lagi sebenarnya ini. Setelah juga udah nggak pakai, kita hapus aja. Setelah nggak pakai sama sekali, dihapus. app.js jadi simple aja, nggak ribet. Yang nggak dipakai dihapus. Ya. Untuk ngetesnya, sama kayak kemarin, tinggal dijalanin aja. Dijalanin aja. Oke, ya jadi error karena kita pindah. Apa penyebabnya? Nah, salah nama. Ternyata ada salah nama. Di sini kita cek detail. Nah, di sini harusnya gede. Oke. Oke. Lalu di home kita benerin juga. Yang tadi di home screen
Diganti jangan kayak gini pemanggilannya, tapi kita hubungin ke routes. Jadi kalau ada perubahan di routes, kita ikut yang ada di routes aja lah, biar nggak error lagi. Ini lebih rapinya kayak gini. Ini sambil coba saya jalanin hasilnya. Kita pindah untuk pindah screen. Oh tadi karena dia tadi not respon, kita dari route. Kita pindah, kita untuk pindah screen. Belum jalan ya. Saya coba running ulang dulu. Oke, ditungguin agak lama. Kalian sambil praktekin juga ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, udah kelar loadingnya. Tekan untuk pindah screen-nya belum jalan. Kayaknya ada di salah di sini. Navigation.navigate. Harus lari ke home. Tapi dia nggak ngejalin apa-apa. Tes nggak jalan. Kira cara benerinnya gimana? Cara ngetes dia jalan apa enggak, kita pakai log. Di JavaScript ada namanya console log. Kecil ya tulisannya. Oke. Kita tes sambil buka ini. Oke, jalan ya sebenarnya untuk navigasinya. Tapi yang nggak jalan cuma yang nggak jalan tuh on plus jalan, yang nggak jalan navigasinya. Benerin dulu. Navigation, navigate. Oops. Detail. Oke, tekan untuk pindah screen. Oke, bisa ya. Tadi salah nama. Tadi saya namanya malah home, tekan detail. Jadi udah dipindah dan nggak ada masalah. Sebelum saya buka sesi tanya jawab, saya mau kasih materi sedikit lagi. Pas kita pindah, kita sebenarnya nggak cuma pindah doang yang bisa. Kita bisa ngirim data ke screen yang kedua. Contoh, kita mau ngirim data dari screen home ke screen detail ini. Apa yang mau kita kirim, kita taruh di sini. Oh, aja. Oke.
Oke, maaf aku putus. Jadi kalau kalian bikin navigation dan navigate, kalau ada dua parang kayak gini, dua parameter. Param yang pertama adalah param target. Dia mau pindah kemana, mau navigasi kemana, dia mau navigasi ke detail. Baru yang kedua itu data yang dikirim, tapi tetap harus dibungkus paramnya. Kayak ada kurawal ya, namanya params data. Jadi dia ditaruh sini baru mau ambil datanya. Oke, kalau udah kita lanjut ke penangkapan data dari yang dilempar ini. Data udah dikirim nih, gimana cara si detailnya nampil tulisan ini? Kita buka detail.screen component. Nah, di sini kita panggil. Jangan lupa di sini pakai navigation juga ya, karena kita berhubungan sama navigation. Kita taruh cons data lemparan. Di sini adalah navigation get parang. Nama parang yang kita lempar apa tadi? Di sini data. Terus yang ke sebelahnya itu adalah kalau misalkan datanya ini nggak ada, apa yang harus dibutuhin sih? Nah, ketik kosong lagi. Kita. Nah, nanti di sini taruh di misalkan ini screen kedua. Tambah pesan, baru kita taruh data lempar. Terus coba kita jalani. Navigation is not function. Oke, ini ada salah. Navigation does get parameters in the file. Di sini salah get parang. Navigation. Sebentar. Ini navigation 5, saya terbiasa di navigation 4, jadi nggak mau dia ternyata. Oke, sambil kita googling coba ya. Kita googling. Navigation get parang. Ternyata ada yang sama, salah errornya kayak kita. Dia tidak ditemukan is not function. Apa itu kayak gitu. Cari cara dia benar ini. Dia pakai navigation dan parang. Ini sama kayak cara saya kasih dia nggak jalan ternyata. Oke, ini kita mau untuk parameter di navigation. Saya navigation 5, kita makanya ada navigation 5. Parahnya tetap sama buat lempar parah. Tetapi buat ngambil data kita caranya beda. Cara pengambilan data di sini, contoh ada di sini, ada row dot parah. Kita harus pakai row dulu. Berarti di sini kita tambah row. Salah. Di sini. Nggak usah pakai navigation, tapi pakainya row. Kita pakai row dot parang. Dot data. Nah, ya kita coba caranya. Oh, kalau dia pemanggilannya kayak gini, dot parang. Oke, kita coba cara sama aja. Kita nggak usah beda-beda. Samain aja dengan kayak gini pemanggilannya. Pemanggilannya pakai cara ngambil komponen, mengambil submodul yang ada di dalam variabel. Caranya cons data. Kita ngambil dari row dot parang. Ya, sama ya, param pakainya S. Sama. Ambilnya pakai
S. Ini pakai S. Oke. Road.params. Kita pakai coba. Ya, lanjut. Ini datanya kita ambil gimana? Oh, maaf, mic-nya itu. Tolong di-mute ya. Kita jalanin. Kita reload dulu. Tekan untuk pindah screen. Oke, berhasil ya. Dia ngelempar data. Kita taruh dikit. Jadi ini materi tentang navigation nggak lanjutan sih, sisa yang pertemuan sebelumnya. Emang di navigation itu panjang. Ini ada navigation lanjutan. Ini baru navigation awal. Jadi buat materi pertemuan sekarang saya mau fokus buat selesai materi navigation yang kemarin. Masuk ke layar. Kita belum masuk layar ya. Kita baru navigation. Sama nanti step nggak usah stepnya udah belum atau belum ya udah ya di awal. Nanti kita step nanti ada di step lanjutan untuk navigation awal cukup sampai segini kita ngelempar data. Caranya kalau mau lihat lagi saya jelasin ulang. Dari sini dari navigation dan navigate kita ngelempar data param ya pakai Kurawal. Lalu pas diambil juga makanya Kurawal. Kalau dia ada banyak, bisa ada data, ada nomor, data, ada barang, ada produk. Cara manggilnya pun juga sama di sini. Data, barang, produk, tergantung apa yang mau kita pakai, nggak harus semua kita keluarin ya. Kalau kita butuh cuma data, data aja. Yang lain nggak usah dikeluarin. Ini pemanggilan dari variabel objek. Param ini adalah sebuah objek di sini. Buat di JavaScript, kalau memanggil data key dalam sebuah objek, tinggal cara seperti ini udah bisa. Jadi materi hari ini mungkin dari saya cukup sampai navigation ini yang ada ditanyakan mungkin boleh. Ya, mungkin ya dari host. Silakan buat teman-teman semua yang ingin bertanya masih diberi kesempatan bisa lewat chat ya. Materi yang sekarang ya. Kalau di luar materi sekarang nanti di grup aja jangan di sini. Oh iya nanti shortcut bakal saya share. Jadi mungkin ada yang mau materi sebelumnya. Nanti saya share shortcutnya di grup ya. Ayo teman-teman yang ingin bertanya silakan. Sepertinya nggak ada yang bertanya, Bang ya?
Oh, ada yang nanya materi yang connect ke Firebase kapan bang? Oh, di sesi saya nggak ada connect ke data ke Firebase. Nanti connect Firebase itu masuk ke database langsung. Saya nggak pakai cara itu, tapi saya pakainya bikin REST API dulu. Nanti saya siapin buat REST API-nya, kalian cuma buat koneksi antara REST API. Untuk lebih jelas tentang REST API nanti bakal ada di materinya. Yang web kalau nggak salah nanti bakal ngebahas juga itu. Kalau untuk Android, saya cuma buat materi pengoneksian antara REST API ke aplikasi Android, tapi nggak buat bikin aplikasi REST API-nya. Jadi buat materi connect ke Firebase-nya saya nggak ada jawabannya. Ya, yang masih mau nanya. Mungkin tinggal 3 menit, mungkin host, nggak apa-apa, silakan host kalau mau nutup kali ya, sebelum waktu habis. Baik, sepertinya udah nggak ada yang bertanya bang ya? Ini nggak ada yang respon lagi kayaknya. Oh ya, baiklah kalau begitu bisa kita akhiri aja bang ya? Oh, ini ada yang nanya nih sebentar nih. Apa ada materi push notification? Push notification masuk ke Firebase. Jadi saya nggak mendalami soal Firebase. Jadi nggak ada materi tentang push notification. Di sini cuma materi dasar, dasar dari bikin aplikasi sampai aplikasinya jadi, tapi nggak nyampe exportnya. Karena udah masuk post notification, Firebase itu udah termasuk export. Di Firebase itu ada analitik, ada database, macam-macam itu udah masuk export. Jadi jawabannya tetap semua yang menyangkut Firebase nggak saya bahas di materi ini. Ya, udah saya jawab mungkin. Baik, cukup gitu saja ya. Sesi pertanyaan jawab kita cukupkan aja bang ya. Ya, waktu juga udah mau habis nih. Ya. Baiklah kalau begitu, terima kasih buat Bang Tera, buat ilmunya hari ini yang sangat bermanfaat. Buat semua yang udah mengikuti Android, boleh meninggalkan room kita. Terima kasih Bang Tera buat ilmunya sekali lagi. Ya, makasih. Buat teman-teman. Iya ya Bang. Makasih ya Bang. Makasih Bang Tera. Makasih Bang. Buat teman-teman semua, lagi akan saya share ya buat absennya. Silakan teman-teman buat absennya disegerakan. Buat yang udah absen boleh meninggalkan room.